Halo dan selamat datang lagi ya di kajian mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 6 buku Digital versus Human. Pertanyaan besarnya nih, mobil otonom atau mobil tanpa sopir ini ujung-ujungnya bakal bawa kita kemana sih? Kita pakai sumber dari bab ini ya, buat coba gali barang-barang masa depan transportasi itu kayak gimana. Nah, kita mulai dari fakta yang jujur aja cukup bikin kaget dari buku ini. Rata-rata nih, tiap bulan ada 108.000 orang meninggal di seluruh dunia gara-gara kecelakaan mobil. Angka yang besar banget ya. Iya, dan disebutin 90% itu gara-gara human error, kesalahan manusia. Dan prediksinya, wah angka ini bakal naik terus. Jadi kepikiran, apa mobil otonom nih solusinya ya? Betul sekali. Buku ini emang nunjukin potensi besar ke arah sana. Secara teori sih, mobil otonom ini bisa banget neken angka kecelakaan. Apalagi kan ada data dari AS yang dikutip juga. Oh ya, data apa tuh? Itu pengemudi lansia di atas 70 tahun ternyata catatannya lebih sering terlibat kecelakaan fatal. Jadi kalau mesin yang ambil alih, mungkin resiko ini berkurang. Belum lagi soal efisiensi ya. Maksudnya lalu lintas gitu. Iya, bisa lebih lancar, mungkin polusi juga berkurang, terus waktu kita di jalan jadi bisa buat ngerjain hal lain gitu. Dan ini kayaknya bukan cuma omongan ya. Fitur-fitur canggih kan udah mulai ada sekarang. Udah mulai kok. Kayak rem darurat otomatis itu kan udah lumayan umum. Nah, kedepannya buku ini ngebayangin mobil yang, wah bisa cari parkir sendiri. Praktis banget itu. Atau kalau mobilnya buat angkutan umum gitu, dia bisa keliling sendiri nyari penumpang selanjutnya. Coba deh bayangin, ini bakal ngubah kota kita banget nggak sih? Pasti. Penulisnya malah berspekulasi kota bisa jadi lebih padat nanti. Kok bisa lebih padat? Era perjalanan jauh jadi nggak terlalu berasa mungkin ya. Lebih gampang. Bahkan mungkin suatu saat nanti, lampu merah atau rambu jalan udah nggak relevan lagi. Wah, sampai segitunya ya? Iya, informasinya bisa langsung muncul di layar personal, di kaca depan mobil kita gitu bayangannya. Oke. Tapi pasti nggak semua orang langsung klik kan sama ide ini? Nah itu dia poin menariknya. Nggak semua siap nyerahin kendali. Di buku ini dikutip polling dari Inggris. 48% itu ragu naik mobil otonom. Setengahnya sendiri ya? Iya, bahkan 16% bilang ngeri. Mungkin ada juga faktor, seninya nyetir itu hilang buat sebagian orang. Bener juga sih. Terus gimana soal keamanan sibernya? Kan mobil makin kayak komputer berjalan. Nah, itu isu krusial. Buku ini nyinggung kasus jurnalis Michael Hastings. Kecelakaannya yang fatal itu kan ada sebagian pihak yang curiga, jangan-jangan mobilnya diretas. Ini jadi semacam pengingat risiko peretasan di mobil modern. Waduh, serem juga ya kalau gitu. Nah, ini pasti nyambung ke dampak yang lebih luas lagi kan? Kayak soal kerjaan misalnya. Iya, itu dampak sosial ekonominya. Kalau mobil bisa nyetir sendiri, gimana nasib para sopir taksi, sopir truk? Jutaan orang loh itu. Terus buku ini juga bahas soal asuransi. Gimana tuh soal asuransi? Tanggung jawabnya bisa geser. Bukan lagi di pengemudi, tapi mungkin ke pabrikan mobilnya atau ke si pembuat softwarenya. Oh, jadi kalau ada kecelakaan yang dituntut perusahaannya? Bisa jadi arahnya ke sana. Terus ada lagi soal konektivitas yang kayak dipaksa. Contohnya, aturan Uni Eropa mulai 2018, mobil baru wajib ada SIM card. Buat apa tuh SIM card di mobil? Ya, ini membuka pintu buat pengumpulan data besar-besaran. Tujuannya sih bisa bagus, kayak info lalu lintas real time. Tapi bisa juga dipakai buat model asuransi yang preminya tergantung cara kita nyetir. Wah, jadi kayak diawasin terus gitu ya nyetirnya? Kurang lebih gitu. Datanya diambil dari mobil kita. Nah, ini ada ironi yang disorot juga di buku ini. Ironi gimana tuh? Gini, jauh sebelum mobilnya benar-benar otonom, kan sekarang industri udah jualan fitur konektivitas penuh di dalam mobil. Udah banyak banget fiturnya. Padahal ada studi yang dikutip di situ, pakai telepon hands-free aja itu udah bisa memperlambat reaksi kita pas nyetir. Oh iya? Bahkan yang hands-free? Iya, disebutin malah di beberapa skenario, dampaknya bisa lebih parah dari nyetir dengan kadar alkohol sedikit di atas batas legal. Multitasking sambil nyetir itu jelas ganggu fokus. Wah, jadi kita ini sebenarnya nambah resiko baru ya, sebelum teknologi otonomnya benar-benar siap. Nah, itu pertanyaannya. Terus kalau ditarik lebih jauh lagi nih soal ketergantungan kita sama teknologi. Kayak GPS deh. Kenapa dengan GPS? Menurut argumen di buku ini, kalau kita terlalu sering pakai GPS,
kesadaran spasial alami kita bisa menurun. Kemampuan kita buat ngebayangin arah dan lokasi itu jadi kurang terlatih. Masuk akal juga sih. Bahkan ada referensi studi dari McGill University yang nunjukin kaitan antara kurangnya pakai kemampuan navigasi spasial ini sama risiko demensia di kemudian hari. Katanya bagian otak yang ngurus itu jadi kurang aktif. Serius? Sampai ke resiko demensia? Itu yang disebut di studinya. Contoh lain di buku ini, pilot pesawat. Makin sering pakai autopilot, rasa percaya diri buat nerbangin manual malah bisa turun. Ada dugaan ini terkait beberapa insiden sama sistem otomatis kayak VADEC. Itu sistem kontrol mesin canggih. Oke. Jadi banyak ya lapisannya. Mulai dari teknis, sosial, sampai ke kognitif kita sendiri. Iya banget. Jadi kalau dirangkum dari bab 6 ini ya, intinya kayak ada dilema besar gitu. Di satu sisi, mobil otonom ini nawarin janji manis soal keselamatan, kenyamanan. Yang pastinya kita semua mau kan? Betul. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran yang nggak kalah penting. Soal kita kehilangan kontrol, soal privasi data kita gimana, nasib pekerjaan orang, bahkan sampai kemampuan dasar otak kita bisa jadi tumpul gara-gara terlalu bergantung. Nah, bener banget rangkumannya. Jadi pertanyaan pamungkasnya mungkin gini ya, pas mobil udah jadi kayak komputer pinter yang jalan sendiri, siapa sih yang sebenarnya pegang kendali? Pertanyaan bagus itu. Apakah kita sebagai pemakai? Atau perusahaan yang bikin mobilnya? Atau jangan-jangan ia cuma baris-baris kode di dalamnya? Seberapa besar sih kontrol yang, katakanlah Anda pribadi, rela lepasin demi rasa aman dan mudah di jalan nanti? Itu yang perlu kita pikirin bareng-bareng ya. Iya, ini pertanyaan penting buat direnungkan sambil teknologi ini terus maju. Oke deh, terima kasih banyak ya udah nyimak kajian mendalam kita kali ini. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di eksplorasi kita berikutnya.